Jangan di mute, Lasman. 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 Ya, Ya, Islam Kristen. apa tuh bang? Kamu Islam atau Kristen? Kenapa itu? Kok dipertanyakan itu ada? Hah? Kenapa? Gimana? Ada apa dipertanyakan Islam dan Kristennya? Ini room diskusi lintas agama. Islam dengan Kristen. Diskusi Bukan room atau parboy. pura-pura? Lasman. Tujuan abang diskusikah, diskusi jalan baikkah, atau diskusi buat pura-pura atau membuat perpecahan? Nah, diskusi dengan baik supaya kak saya. Tapi bahasa abang dari tadi aku dengarkan membuat pura-pura. Apa? Bahasa abang dari tadi aku dengarkan membuat pura-pura. Ya, bahasaku yang mana memporak-poranda? Bahasaku yang mana? Abang reko sendiri, baca sendiri, pahami sendiri bahasa abang. Berarti kau fitnah, nggak bisa kau tunjukkan bukti. Pahami siaranmu. Besok nanti Loh. sahur, setelah rungkat abang ataupun setelah sahur. Ya. Saya kan bertanya ke kamu nih, kamu Islam Kristen. Kalau kamu Kristen, saya mau tahu ini, apa manfaat menjadi Kristen berdasarkan Bibelmu? Apa manfaatnya? Nah, sekarang gini bang, aku bukan ahli Alkitab. Kalau kau bukan ahli Bibel, kenapa kau masih Kristen? Oh, ini sampai jangan muka. Aku bukan ahli Alkitab, udah. Tapi kita tidak suka perpecahan. Paham? Atas dasar apa kau katakan apa yang kulakukan ini merupakan perpecahan? Sementara aku menghadirkan edukasi dari lisan kalian. Oke, Kalau ada edukasinya. edukasi. Karena aku bertanya. Sekarang begini bro, kalau kamu mau beredukasi berdasarkan agama, agamamu edukasikan. Loh, ini kan diskusi lintas. Kau ngerti ya? Diskusi lintasmu jalur baik. Loh kok aku ngatur? Iya dong, kalau nonton. Hah? Takut ya? Bukan, nggak pernah aku takut. Ya sudah, kalau kau nggak takut, ayo Mana diskusi bumi kita. kerja, Apa di situ manfaat aku jadi hidup. Kristen? Hah? Di mana bumi kupija di situ aku hidup. Jumpa pun kita yuk. Ya udah. Di mana kau? Apa manfaatnya menjadi Kristen? Apa manfaatnya? Suka-suka aku lah, kau yang atur aku. Bilanglah dari awal suka-sukamu. Terus apa manfaatnya jadi takut kau sama babi? Loh, siapa yang takut babi? Kau kan pembela babi. Gila babi. Kau berani mati demi babi, gitu Enggak. loh. Tapi kau nggak mau berani mati demi Tuhanmu. Berani. Kalau Tuhanmu, Lasman, dengar Lasman. Kalau Tuhanmu, kau biarkan mati demi kau. Bukan penting. Tapi kepada babi, kau yang berani mati demi babi. Bukan. Hah? Sekarang gini aja. Apa? Kamu buat diskusi ini tujuanmu untuk apa? Ya tujuan aku supaya menyadarkan kalian sebagaimana Yesus berupaya menyadarkan kepada orang-orang bahwasanya dia diutus hanya untuk Bani Israel dan mengajarkan orang-orang hanya menyembah kepada Tuhan Allah yang Esa. Ya, Markus terus? 12:29. Ya. Itu tujuanku. Baca Yohanes 1 ayat 1. Ya pada mulanya firman. Kenapa sih firman? Baca total sampai ayat 5. Ya kau baca lah, kau udah jijik baca Bibelmu. Baca sampai total. Loh, kau yang baca Bibel kau, aku kau suruh baca. Udah, itu aja dasar iman kami. Kau ngapain kamu repot? Nah, oke. Sekarang saya tanya, dari Yohanes 1 nomor 1 sampai 5, apakah ada tertulis kata Kristen? Apakah ada tertulis Yesus itu Tuhan? Apanya? Apanya? Dari bahasanya aja. Sejak kapan? Enggak, sekarang gini aja lah. Renungkan dulu Apa? renungkan dulu ayat yang satu itu, renungkan dulu dengan baik. Renungkan dulu dengan baik, baru kamu kupas. Sekarang aku bertanya samamu dalam Al-Qur'anmu juga. Renungkan dulu setiap ayat. Kalau kamu bertanya on cam. Baru pahami. Sudah. Kalau kau mau bertanya on cam. Enggak perlu aku on cam samamu.
Nggak perlu. Iya, itu aturannya loh, Lasman dari si Gondrong. Nggak ada aturannya. Itu aturan dari temanku si Gondrong yang nggak bercelana, harus on cam. Si Gondrong nggak bercelana kayak mana nih? Aku punya teman si Gondrong yang nggak bercelana. Maksudnya? Dialah yang ngatur komalku ini gitu loh. Aturan disampaikan sama dia. Siapapun yang bertanya kepadaku harus on cam gitu loh. Hah? Nggak perlu aku on cam di sini mengikuti bahasa. Ya sudah kalau kau nggak Mengikuti bahasa Lengormu. Sekarang gini aja, aku bertanya samamu. Tujuanmu buat edukasi di sini apa? Itu dia. yang menghadirkan manfaat lah, namanya juga edukasi dia. Manfaatnya apa? Apa sih? Tujuanmu membuat edukasi di sini apa? Ya manfaat lah, menghadirkan manfaat. Kau udah tahu itu edukasi kok. Jangan karena ketika kalian tak mampu menandingi argumentasiku dan pengetahuanku, kalian merasa risih. Harusnya dengan keberadaan orang-orang seperti aku, ya, kalian itu lebih giat lagi baca Bible kalian. Jangan disimpan di lemari. Ya enggak aja. Oke, kita naikkan Ratu Seba. Gini aja Perok, ku tantang kau diskusi kita dua, ayo. Iya. Islam Kristen, Seba. Saya Kristen. Oke, ku beri kau kesempatan bertanya, tapi on cam, silakan. Baik, ini bagus ini. Kita main data ya, harus ada datanya ya. Iya. Ya, harus ada data ya. Oke, Ya, gini Perok. silakan. Coba dulu, sampai sekarang aku bingung nih. Siapa Muhammad menurut Muhammad dalam Al-Quran? Coba. Siapa Muhammad menurut Muhammad dalam Al-Quran? Oke, diam ya. Sudah? Diam, jangan dipotong. Inilah salah satu alasan si Seba ini masih Kristen. Dia memberikan pertanyaan, menunjukkan kelongorannya. Jangan ngerokok kau. Jangan alasan lah Perok. Jawab aja pertanyaanku, jangan kemana-mana kau. Diam dulu, ya. Diam dulu. Ini menunjukkan ketidakpengetahuan dia. Bayangkan teman-teman pertanyaannya. Siapa Nabi Muhammad SAW menurut Muhammad di dalam Al-Quran? Surah Asy-Syura ayat 192. Al-Quran ini perkataan Allah, bukan perkataan Nabi Muhammad SAW. Kenapa kau meminta menurut Nabi Muhammad SAW yang termaktub di dalam Al-Quran? Itu namanya kolongor. Kalau memang begitu, sebut satu ayat di dalam Al-Quran di mana dikatakan Al-Quran ini adalah perkataan Nabi. Mana? Di-mute kau itu, jangan ngerokok lah kau Major. Kau nggak ada otakmu. Perok, katanya ada Perok, ada nggak datanya? Jujur kau jujur. Loh. Jangan membol kerjamu. Kan kau longor itu bertanya. Aku udah Tinggal kau kasih jawab, kau data tidak ada, surah udah Asy-Syura. selesai. Surah Asy-Syura ayat 192. Al-Quran itu datangnya dari Allah. Surah Al-Baqarah ayat 23. Al-Quran itu adalah perkataan Allah. Bagaimana kau bisa mempertanyakan siapa Nabi Muhammad SAW menurut Tinggal Nabi kau Muhammad jawab, SAW? tidak ada dalam selesai. Al-Quran? Apa dicari yang tidak ada? Loh, itu namanya kolongor. Major. Tidak ada selesai. Gini, Apa gini, mau cari lagi Major. kalau tidak ada? Gini Major, gini loh Major. Jangan kau pikir ketika kau bertanya seperti itu kau pinter. Malahan kau menjadikan, dengar diam dulu Dinda. Kau menunjukkan, seakan-akan kau menunjukkan kau tuh aib bagi kekristenan. Jongkok, akal kalian semua jongkok. Kau jongkokin orang. Kalau memang bisa kau jawab, jawab. Emang jongkok lah. Pertanyaan Oke, kau itu ada pertanyaan yang jongkok, gak paham Ada nggak? Quran. Ada datanya? Ada datanya? Datanya yang gak ada, akal kau yang jongkok. Oke, sekarang boleh saya tanya? Orang diskusi sama klien, bukan makin sehat. Sekarang saya tanya. Mana aja ngomong au kau. Sekarang saya tanya. Oke? Siapa Berarti Yesus yang tadi menurut di-skip. Yesus? Berarti yang tadi di skip.
Lo udah selesai kan pertanyaanmu yang salah. Jawabanmu apa? Ya, Al-Quran itu perkataan Allah. As-Surah 192, Al-Baqarah Berarti tidak ada 23. Tidak ada datanya bahwa Bukan, siapa bukan Muhammad tidak ada dalam Al-Quran. pertanyaanmu yang salah. Pertanyaan kau tuh pertanyaan apa? Nggak membangun pertanyaan kau tuh Major. Nggak membangun itu. Oke, Iya, coba pertanyaan kamu tadi. Siapa Yesus menurut Oke, aku Yesus? bertanya sama kau. Aku bertanya sama kau. Ya, siapa Kristen menurut Yesus? Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Kan longor. Akulah jalan kebenaran. Kan itu lu mengaku. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Apa yang ku tanya rupanya? Apa Yesus menurut Yesus dalam Alkitab? Bukan loh. Ya, menurut Yesus Siapa menurut- Kristen? Siapa Kristen menurut Yesus? Oke, pengikutnya. Di mana tertulis Yesus memanggil pengikutnya dengan sebutan Kristen? Setiap orang-orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh kekal. Yang saya tanyakan di mana tertulis, Major? Yang saya minta data, bukan mimpimu tadi malam. Data yang saya minta. Di mana Oke, bacakan. Yesus memanggil pengikutnya Dia dengan menurut sebutan dia. Kristen? Aku mendata, Bro, bukan kayak kau. Ao. Dengarkan. Iya. Yohanes 14 ayat 1 baca. Oke. Yohanes 14 nomor 1 ya. Yesus memanggil pengikutnya itu dengan sebutan Kristen ya. Yang saya tanyakan siapa Kristen menurut Yesus? Yohanes 1 nomor 14. Nih. Firman itu telah menjadi manusia. Yohanes 1 ya. Nah, kayak gini mau diajak kayak gini mau ngaku debat kayak gini. Nih, Buka data pun amburadul. janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Adakah di sini tertulis kata Kristen? Jadi orang percaya itu adalah yang mengikuti. Yang saya tanyakan bukan percaya, bukan. Saya nggak tanya itu, Major. Yang saya tanyakan siapa Kristen menurut Yesus? Dalam Yohanes 14 nomor 1, apakah ada tertulis kata Kristen? Oke, orang pengikut itu orang percaya, orang mengikuti Yesus. Saya nggak tanya mimpi dan angan-anganmu, nggak Dinda. Saya minta data. Di dalam Yohanes 14 nomor 1, adakah tertulis kata Kristen? Kristen itu artinya apa? Ada? Artinya Saya Kristen tidak apa? tanya definisi Kristen. Saya nggak tanya definisi Kristen loh, Kristen itu tidak. pengikut Kristen. Loh, kok paksakan aku nanya definisi Kristen? Saya nggak tanya apa definisi Kristen, yang saya tanyakan siapa Kristen menurut Yesus. Mana? Bingung dia cari datanya. Menurut Bingung. murid-muridnya. Hah? Hah? Ya di mana Yesus pernah memanggil pengikut-pengikutnya dengan sebutan Kristen? Iya, Kristen itu pengikut Yesus, murid-murid itu Kristen. Ya siapa? Siapa yang mengatakan gitu loh? Pengikut Yesus Siapa itu yang Kristen, mengatakan? siapa yang mengatakan? A. Yesus, B. penyebutannya. Paulus, C. Sabar dulu. Siapa yang mengatakan definisi Kristen itu adalah pengikut Yesus? A. Yesus, B. Paulus, C. Kristen, atau D. Handuk leher. Itu pengikut Kristus. Pengikut Kristen. Ini loh Major. Kau udah Itu lari dari kemana-mana Kristen. Major. Yang saya tanyakan di awal tadi bukan definisi Major, bukan. Kalau aku tanya definisi Kristen, yang keluar nanti mimpi dan angan-angan kalian, bukan data. Karena saya tidak temukan satu ayat pun dalam Bible di mana dikatakan Kristen itu adalah pengikut-pengikut Yesus, nggak ada. Yang saya tanyakan Major, siapa Kristen menurut Yesus? Itu yang saya tanya. Kristen itu adalah pengikut. Saya nggak tanya itu loh. Otomatis ya kan, auto gila sih Major. Sampai Upin Ipin Gondrong pun nggak akan kau dapatkan data di mana Yesus pernah mengenal Kristen. Karena Kristen ada setelah Yesus diangkat ke langit, terima kenyataannya. Gitu loh.
Yesus itu ketika hidup di dunia dan murid-muridnya juga ada pada waktu itu, tak satu pun murid-murid Yesus itu beragama Kristen. Tak satu pun murid-murid itu menyatakan dirinya adalah Kristen. Ketika Yesus hidup di dunia, kitabnya Yesus itu Taurat, bukan kitab Bible. Jangan jidat sampai kemana-mana tapi akalnya nggak ada gitu loh. Jidatnya meluas sampai kayak lapangan bola tapi otaknya nggak ada gitu loh. Udah dibilang. Loh, kok jangan ngomong di dirimu sendiri, Major. Matius Jangan 16 curhat jauh. dengarkan. Ya. Matius 16 lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, berarti dia itu mengikut, berarti Kristen dia. Ya, ia harus menyangkal dirinya. Oke, adakah di situ tertulis kata Kristen? Mengikut aku. Apakah di situ tertulis kata Kristen? Kristen artinya apa tadi aku bilang? Apakah di situ ada tertulis kata Kristen? Pantasannya dipintungin kalau dari dulu sekolah, dari tadi arti Kristen pengikut dibilang longor. Apakah di situ ada tertulis kata Kristen? Kristen itu pengikut dari Kristen loh. Yang saya nggak tanya definisi Kristen loh, Major. Dengarkan abangmu ini, Dinda. Aku jangan kau berikan jawaban yang aku nggak bertanya. Dengar lu, Dinda. Aku bertanya, siapa Kristen menurut Yesus? Saya nggak tanya apa definisi Kristen. Kristen itu pengikut. Yang saya tanya siapa Kristen menurut Yesus? Muridnya, pengikutnya. Oke, di mana Yesus memanggil murid-murid? Di mana Yesus memanggil murid-muridnya dengan panggilan Kristen? Dengarkan. Di mana? Matius 16 buka ayat sini. Dengarkan. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Oke, apakah di situ ada tertulis kata Kristen? Apa artinya Kristen tadi aku bilang? Nih datanya. Apakah di sini ada tertulis kata-kata Kristen? Iya, mengikut aku berarti Di pengikut. sini tidak ada dikatakan Kristen adalah, nggak ada. Lalu Yesus Major, aku nggak sedang bertanya, Major. Aku nggak bertanya definisi Kristen. Memikul salibnya dan mengikut aku, maksudnya mengikut Yesus. Major, Dinda, kau dengarkan abangnya. Aku nggak bertanya definisi Kristen. Aku nggak bertanya definisi Kristen. Jangan kau kasih aku definisi Kristen. Yang ku tanyakan, siapa Kristen menurut Yesus? Lalu kau kasih Matius 16:24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Siapa jawaban orang gila? Siapa Kristen menurut Yesus? Pertanyaan kan? Siapa Kristen menurut Iya, Yesus? siapa Kristen menurut Yesus? Dengarkan. Iya. Siapa Kristen menurut Yesus? Itu pertanyaan kan? Iya. Ini Kena minta kau ngerokok kau pula. Gak bisa diatur. Dibilang tadi jangan ngerokok, tetap ngerokok, sengajanya kau. Gara-gara udah main seret kau, ngerokoklah kau. Ya, Lasman. Gimana? Apa yang gimana? Ya, siapa Kristen menurut Yesus? Pertanyaanmu itu tidak tepat. Jadi yang tepat kayak mana? Kamu dalam ini kan mau minta wawasannya. Aku juga bukan punya wawasan luas tentang Alkitab ya, bro ya. Loh, jadi kenapa kau masih Kristen? Coba lah, Lasman, sabar dulu Lasman ya. Kau sudah akui tadi bahwasanya kau tidak memiliki wawasan yang luas tentang Bible. Sabar dulu Lasman. Bukan Kristen aku, Bante. Dinda, Lasman. Bisa kau tenangkan dirimu, Dinda. Tenangkan dulu Bukan dirimu. Kristen aku, Bante. Apa? Bukan Kristen aku. Jadi kau apa? Udah jijik kau ngaku Kristen. Udah jijik. Tadi kau di awal ngaku Kristen, sekarang kau bukan Kristen lagi. Cepat kali ya keluar dari Kristen ya. Iya, Katolik aku. Iya, Katolik. Iya kan? Ya udah, siapa Katolik menurut Yesus? Kami Katolik ajaran dari Romawi yang asli dari Rasul Paulus.
Paham. Saya tidak tanya itu. Jangan Saya kamu tidak tanya senggol-senggol. Katolik berasal dari mana, enggak. Senggol atas Saya nama. enggak bertanya. Jangan kamu senggol-senggol. Saya tidak nama bertanya. identitas, nama Dinda, dengar etnis abangnya di sini. Dinda Asman. Dengarkan abangnya Dinda. Kendalikan roh kudusmu, Dinda. Ya. Kenapa ketika kalian ditanya, kalian nggak bisa gunakan otak kalian mencerna pertanyaan? Kenapa? Apa yang kau tanya, apa yang kau jawab? Saya nggak tanya Katolik berasal dari mana, enggak. Yang saya tanyakan, siapa Katolik menurut Yesus? Jangan kau bilang Katolik berasal dari Roma. Enggak, tujuanmu untuk buat ini, apakah menanyakan identitas dalam yang di sekarang, atau identitas keimanan seseorang kah? Loh, sejak kapan Katolik itu iman? Hah? Sejak kapan Katolik itu dikatakan iman? Sekarang gini loh, ini kamu mau buka wawasan, tapi wawasanmu sempit. Loh, kau yang ngaku tadi wawasanmu sempit, kok jadi wawasanku pula yang kau bilang sempit? Kalau wawasanku sempit, terus? niscaya kau bisa mematahkan Dalam argumentasiku, Dinda. dalam live-mu inilah Anipar tolol kau bilang. Keluar ajaran kasihnya, weh. Enggak. Keluar ajaran kasihnya. Dalam pertanyaan ini Anipar tolol. Kamu tidak memahami. Kamu baca dulu semua Injil itu, juga Perjanjian Lama. Di sana banyak isinya itu tentang perumpamaan semuanya. Jadi semuanya manusia itu memahami. Mereka diajarkan untuk memahami arti perumpamaan. Sekarang aku tanya samamu, Al-Quran juga kemungkinan besar seperti itu kan, perumpamaan kan, paham? Oke. Nanti saya jawab itu. Makanya aku tanya nih. Sabar dulu, Dinda, sabar dulu. Ya, ketika kau katakan Bibel kau isinya semua perumpamaan, Kamu buka dengan ini. disiplin ilmu apa? Tujuannya Dengan sabar dulu, Dinda. Aduh, ada nggak kalian yang bisa mengendalikan Roh Kudus kalian? Kendalikan Roh Kudusmu. Sabar dulu, kendalikan Roh Kudusmu. Ketika tadi kau katakan Bibel kau itu isinya semua perumpamaan, saya bertanya sama Bu Dinda, disiplin ilmu apa yang kau gunakan ketika kau katakan isi Bibel kau itu adalah perumpamaan? Disiplin ilmu apa? Pemahaman ilmu apa kau gunakan? pemahaman ilmu yang kamu tanya. Iya, ilmu apa kau gunakan? Iya, ilmu apa kau gunakan? Kalau yang kugunakan adalah akal sehatku dan juga logika yang kubaca. Sudah. Kalau kau punya akal sehat, gak mungkin kau menyembah sosok yang gak bercelana. Orang bicara. Jangan Kalau kau punya akal sehat, gak mungkin kau menyembah sosok gak bercelana manusia. Akal sehat kau. dengar dulu Pante. Jangan kau bantah. Kamu bilang sosok manusia nggak bercelana. Ya, Dengarkan dulu Bante. Semuanya dengarkan juga yang banyak nonton sini, dengarkan semuanya. Bahasa mulutmu tadi bilang berarti kamu sudah buat perbedaan, buat pertentangan di sini, bukan cari solusi, bukan cari kebenarannya. Paham? oke. Baca Yohanes 19:23. Sekarang tujuan aku tanya tadi, tujuanmu buka ini buat pertentangan kah, perbedaan kah, atau cari yang jalan yang sebenarnya? Loh, aku berupaya memberikan kalian edukasi. Kenapa? Karena ketika Bang Faruk kau gimana sih bertanya, kau dijawab kok potong. Memberikan Gimana ya, Kak? edukasi kamu Pante, edukasi yang mana? Kamu pahami nggak Alkitab itu, makanya berani kamu Edukasi perihal apa yang tertulis dalam Bibel kalian. Karena apa? Tak bisa dipungkiri, tak sedikit kalian dari teman-teman Kristen ya memahami Yesus berdasarkan doktrin dan dogma yang kalian dengar, bukan berdasarkan apa yang tertulis dalam Bibel kalian. Contoh, kalian katakan Yesus itu Tuhan, sementara dalam Bibel kalian Yesus nggak pernah mengakui dirinya Tuhan. Malahan dia punya Tuhan. Matius 11:25, Lukas 6 nomor 12. Edis sendiri sudah mengakui Yesus itu punya Tuhan dan dia bukan Tuhan. Edis sendiri jadi mengakui orang tadi di Komaldia tadi siang dia bilang orang-orang Kristen yang tidak sepakat kalau Yesus punya Tuhan adalah orang-orang Kristen yang nggak pernah membaca Bibelnya, nggak pernah baca Bibelnya. Tapi kalau dia memang sudah pernah baca Bibelnya, nggak mungkin dia menolak ketika dikatakan Yesus itu punya Tuhan. Tak mungkin menolak, kata Edis. Begitu tuh. Jadi maksud kalian mau kalian katakan kalau Yesus itu ketika di dunia nggak punya Tuhan, nggak bertuhan, ateis dong, kata Edis.
Sekarang aku tanya samamu, kau sepakat enggak? Di dalam Bible dikatakan Yesus punya Tuhan. Gak perlu kamu tambah-tambahkan bahasa-bahasa cacian. Udah, jalurnya aja ikut. Bahasa Inggris.